Roy Suryo minta perlindungan ke LPSK. Mental Roy Suryo, cemen dan pengecut. Terkena kasus pelaporan polisi atas ulahnya sendiri, dia berkelit playing victim, merasa jadi korban. Korbani sopo? Sopo sing ngancam sampean kuwi? Aduh, nggak masuk akal. Tapi akhirnya secara tidak sadar Roy Suryo ini sudah memartakan dirinya bahwa dia memang mentalnya cemen dan pengecut sekaligus pecundang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Artinya Presiden Jokowi memang tidak pernah menganggap keberadaan Roy Suryo. Jadi mau ngoceh seperti apa saja yang nggak ada manfaat, nggak ada gunanya, toh tidak pernah diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Nah, beberapa kelompok terutama yang komunitas agama Buddha melaporkan, dan ini sudah diproses di Polda Metro Jaya. Saya kira sudah, biarlah itu berproses dengan baik. Nah, tiba-tiba ini dagelan ini mulai muncul melalui pengacaranya. Konon hari ini tanggal 21 Juli 2022 Roy Suryo mohon perlindungan ke LPSK. LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya bingung nih, kok seorang Roy Suryo yang mantan menteri, meskipun diduga dalam tanda kutip menggelapkan panci dan tidak ada yang membuli, hanya sekedar perang di media sosial, dan itu sudah menjadi risiko yang bersangkutan, tiba-tiba merasa jadi korban. Perlindungan diri atas ancaman apa Roy Suryo? Ini kan dagelan. Roy Suryo bukan hanya menistakan agama Buddha, tapi juga menistakan kehormatan kepala negara. Itu menurut saya. Tapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi tidak pernah melaporkan hal opini-opini receh seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Artinya Presiden Jokowi memang tidak pernah menganggap keberadaan Roy Suryo. Jadi mau ngoceh seperti apa saja, biar nggak ada manfaat, nggak ada gunanya, toh tidak pernah diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Bukan oleh sosok selebritis yang konon menyebut dirinya ahli telematika yang bernama KRT Roy Suryo. Roy Suryo sudah kita tahu dilaporkan oleh beberapa kelompok karena dianggap menghina atau menistakan agama Buddha. Ini terkait dengan postingan meme di stupa Candi Borobudur yang dirubah oleh seseorang menyerupai wajah Presiden Jokowi. Nah, Roy Suryo ini karena ya merupakan barisan oposan dari Presiden Jokowi, kemudian mengamplifikasi meme ini dengan kalimat-kalimat yang agak nyelekit khas Jawa begitu ya, dan akhirnya menuai batunya. Saya sudah membuat opini terkait hal ini. Menurut saya bukan hanya menistakan agama Buddha, tapi juga menistakan kehormatan kepala negara. Itu menurut saya. Tapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi tidak pernah melaporkan opini-opini receh. Nah, beberapa kelompok terutama yang komunitas agama Buddha melaporkan, dan ini sudah diproses di Polda Metro Jaya.
Saya kira sudah, biarlah itu berproses dengan baik. Nah, tiba-tiba dagelan ini mulai muncul melalui pengacaranya. Konon hari ini tanggal 21 Juli 2022, Roy Suryo mohon perlindungan ke LPSK. Sopo sing ngancam sampean kuwi? Aduh, nggak masuk akal. Tapi akhirnya secara tidak sadar Roy Suryo ini sudah memartakan dirinya bahwa dia memang mentalnya cemen dan pengecut sekaligus pecundang. Mungkin ada alternatif yang ketiga, dia hanya ingin mencari perhatian. Buktinya apa? Buktinya dari laporan detik.com mengatakan bahwa pelaporan perlindungan ke LPSK oleh Roy Suryo dan pengacaranya mengundang pers. Artinya memang orang ini memang mencari perhatian, minta dijadikan spotlight. Udah terbukti nyata. Jadi orang ini pengecut. Kalau berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Masalah benar atau tidak, bertempurlah di ruang persidangan. Jangan menjadi orang yang pecundang, Roy Suryo. Pertama memang aneh yang kedua ini, karena tidak ada ancaman fisik, tidak ada ancaman teror. Rakyat Indonesia hanya minta Roy Suryo bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, bertanggung jawab di muka hukum. Dan saya yakin umat beragama Buddha atau siapapun yang waras di negeri ini tidak pernah menggunakan persekusi untuk menyatakan keberatannya. Ini berbeda dengan kelompok sebelah. Ini harus kita yakini. Yang kedua, dengan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, artinya Roy Suryo ini mentalnya memang cemen, pengecut kalau saya bilang, pecundang. Dia tidak berani bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Saya masih ingat waktu sahabat saya Ferdinand Hutahian kena kasus, dia begitu arogan mendesak-desak Polri untuk segera memproses atau menghukum Ferdinand Hutahian. Nah sekarang pada saat dirinya terkena kasus pelaporan polisi atas ulahnya sendiri, dia berkelit playing victim, merasa jadi korban. Korbani sopo? LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya bingung, kok seorang Roy Suryo yang mantan menteri, meskipun diduga dalam tanda kutip menggelapkan panci dan tidak ada yang membuli, hanya sekedar perang di media sosial, dan itu sudah menjadi resiko yang bersangkutan, tiba-tiba merasa menjadi korban. Perlindungan diri atas ancaman apa Roy Suryo ini? Dagelan pertama memang aneh. Yang kedua ini karena tidak ada ancaman fisik, tidak ada zaman teror. Rakyat Indonesia hanya meminta Roy Suryo bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, bertanggung jawab di muka hukum. Dan saya yakin umat beragama Buddha atau siapapun yang waras di negeri ini tidak pernah menggunakan persekusi untuk menyatakan keberatannya. Ini berbeda dengan kelompok sebelah, kinerja diyakini. Yang kedua, dengan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Artinya, Roy Suryo ini memang cemen dan pengecut. Seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Artinya, Presiden Jokowi memang tidak pernah menganggap keberadaan Roy Suryo. Jadi, mau ngoceh seperti apa saja ya nggak ada manfaat, nggak ada gunanya, toh tidak pernah diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Nah, beberapa kelompok terutama yang komunitas agama Buddha melaporkan, dan ini sudah diproses di Polda Metro Jaya. Saya kira sudah, biarlah itu berproses dengan baik. Nah, tiba-tiba Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.